tanggal 17 Mei 2022, Juan Vicente Perez Mora dari Venezuela diakui oleh Guinness World Records sebagai orang tertua yang masih hidup di dunia. Saat ini ia berusia 113 tahun. Dan itu belum seberapa, karena di kuil Danichibo di Jepang ada seorang biksu bernama Shinyo Kai yang hampir 5 kali lebih tua. Dia baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-550 dan ia layak mendapatkan kue ulang tahun. Waduh, saya yakin dia nggak bisa niup lilin. Bahkan yakin nggak ada nafasnya nih. Ini kan mumi. Kok bisa-bisanya dianggap masih hidup? Kita akan cari tahu tentang itu hari ini. Anda akan mengetahui kok bisa makan jarum membuat kita abadi, mengapa biksu Jepang minum pernis, dan yang paling penting bagaimana biarawan itu bisa bertahan hidup selama 550 tahun. Ini adalah keseharian petani khas Jepang. Shinyo Kai sedang berjalan membawa bejana berisi pupuk tanaman. Namun tiba-tiba dia secara tidak sengaja menyerempet samurai yang lewat dan isi bejana itu tumpah tepat di atas prajurit itu. Sangat tersinggung dan marah, dia menyerang si pria miskin ini. Tetapi Shinyo Kai tidak menyerah begitu saja. Membela dirinya sendiri, si petani membunuh prajurit itu. Dosa mengerikan menghantuinya. Jadilah Shinyo Kai seorang biarawan. Kehidupan pengikut Buddha itu sulit karena panen di negara itu sedang buruk-buruknya dan biksu itu kelaparan. Tapi dia berhasil mendapatkan keuntungan spiritual dari situasi tersebut dengan melepaskan kenyamanan duniawi, termasuk makanan. Pada usia 96, ia menjalani ritual mumifikasi diri dan membeku dalam meditasi selama bertahun-tahun. Dalam keadaan limbo seperti itu, biksu tetap berada di kuil Danichibo sampai sekarang. 550 tahun bukanlah batas di mana Shinyo Kai dianggap masih hidup. Kenapa memangnya? Masih nggak percaya legenda ini? Para pengikut agama Buddha menganggapnya sebagai kenyataan. Inilah Shinyo Kai secara pribadi. Anda bahkan dapat bermeditasi dengannya. Umat Buddha percaya bahwa biksu itu sedang mengalami trans yang dalam. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan fakta kalau tubuh tidak membusuk selama lebih dari setengah milenium, sementara mayat normal mulai membusuk 24 jam kemudian. Selain itu, kita tidak tahu berapa umurnya sebenarnya. Biksu itu tidak memiliki satu dokumen pun yang mengkonfirmasi identitas dan tanggal lahirnya. Misalnya, orang Indonesia bernama Mbah Goto mengaku berumur 146 tahun karena ia lahir pada tahun 1870. Sedangkan di Indonesia pencatatan kelahiran secara resmi baru dimulai pada tahun 1900. Itu sebabnya tidak ada yang percaya lelaki tua itu berumur panjang dan Mbah Goto dianggap pembohong. Tapi pemeriksaan dokumen membuktikan data itu asli. Alright. Anehnya, orang yang hidup lebih dari 100 tahun menjadi sasaran prosedur verifikasi yang begitu rinci, tetapi tidak ada yang memiliki pertanyaan untuk biksu berusia 550 tahun itu. Bagaimana jika metode melestarikan tubuh biarawan itu benar-benar berhasil? Jadi bagaimana biarawan itu berhasil menjaga tubuhnya dalam kondisi yang relatif baik dan menjaganya agar tidak membusuk? Ini semua berkat Soku Shinbutsu. Ini adalah praktek biksu Buddha yang melibatkan mumifikasi diri secara sukarela. Dan ini bukan hanya tentang disiplin, meditasi, dan kontemplasi. Komponen fisik dari proses ini memang dapat menjelaskan rahasia mumifikasi sempurna dari sudut pandang ilmiah. Semuanya dimulai ketika biksu masih hidup. Mereka merasa hanya ada sedikit waktu tersisa. Kemudian mereka memulai proses kelaparan yang lambat dan berhenti makan jelai, nasi, kacang-kacangan. Pada dasarnya, semua produk yang berkontribusi terhadap penambahan berat badan. Kemudian para biku melakukan diet yang disebut Mokuji Kikyo, berarti makan pohon. Makanan khusus ini terdiri dari apapun yang sebagian besar ditemukan di hutan terdekat.
seperti kulit kayu dan akar, kacang-kacangan dan buah beri, dan bahkan jarum pinus. Bahkan batu sungai ditemukan di perut salah satu mumi itu, dan itulah rahasia pertama. Karena masalahnya adalah selain fakta bahwa jenis makanan ini menghilangkan lemak dan otot tubuh para biku, tubuh kehilangan nutrisi dan kelembapan. Jadi tidak ada lingkungan yang cocok untuk bakteri dan proses pembusukan tidak dimulai. Diet ini biasanya berlangsung selama 1000 hari, meskipun beberapa biksu mengulanginya 2 atau 3 kali. Sebelum pembalseman, mereka mungkin minum teh terbuat dari urushi. Ini adalah getah pohon pernis Cina, biasanya digunakan untuk membuat pernis. Bayangkan minum botol cat kuku satu persatu. Tapi bahan itu diperlukan untuk membuat tubuh menjadi racun bagi serangga. Dengan demikian, biku tersebut dapat tetap dalam keadaan meditasi selama ratusan tahun dan tubuhnya akan tetap utuh. Itu rahasia kedua. Yang ketiga adalah menyalakan lilin di sepanjang tubuh untuk mengeringkan kulit. Dan poin terakhir dari Soku Shinbutsu melibatkan sesuatu yang akan membantu hidup setelah kematian. Para biksu Buddha Jepang memiliki metode mumifikasi mereka sendiri yang unik. Selain diet dan meditasi, mereka menggunakan udara dingin. Mumifikasi alami sangat langka dan membutuhkan suhu ekstrim dan udara kering untuk mengawetkan tubuh. Jadi, sebelum meninggal, para biksu menghabiskan waktu di sebuah kotak pinus kecil yang rapat yang diturunkan umat paroki sekitar 3 meter ke dalam tanah. Setelah kematian, seorang biksu ditempatkan di ruang bawah tanah selama 3 tahun agar tetap kering. Tubuh menjadi patung yang membeku dalam doa. Metode ini juga digunakan dalam cryonics yang melibatkan pembekuan tubuh dan otak manusia. Ini didasarkan pada hipotesis bahwa seseorang dapat dihidupkan kembali setelah membeku. Semua ini dilakukan dengan harapan bahwa para ilmuwan akan membuat kemajuan di bidang ini di masa depan. Di Amerika Serikat, 143 perusahaan terlibat dalam pembekuan kriogenik dan volume pasar diperkirakan mencapai $1 miliar. Tujuan utama prosedur ini adalah untuk membekukan kehidupan di tubuh. Ini dilakukan dengan mengganti darah dengan larutan khusus agar tidak berubah menjadi es saat dibekukan. Bergantung pada beberapa banyak uang yang Anda miliki, klinik cryonics dapat menyarankan 2 opsi yang memungkinkan. Yang pertama adalah membekukan seluruh tubuh Anda. Mungkin dalam 100 tahun, tubuh Anda dapat diremajakan atau disembuhkan menggunakan nanopartikel dan nanobot. Yang kedua adalah untuk melestarikan hanya kepala Anda. Dan mungkin di masa depan, Anda akan menumbuhkan batang tubuh yang sama sekali baru dari sel induk Anda sendiri. Asumsi bahwa metode seperti itu akan berhasil sudah ada sejak abad ke-18. Namun sejak saat itu, tidak terlihat kemajuan. Belum ada klien yang dibekukan. Tetapi para peneliti percaya bahwa kemajuan ilmiah di masa depan di bidang ini akan membantu menghidupkan kembali pasien yang membeku. Apakah ini berarti mumi Shinyokai juga bisa hidup? Ilmuwan Rusia yang mempelajari lapisan es Siberia menentukan bahwa suatu organisme dapat hidup kembali dan bahkan berfungsi setelah kematian. Di dalam es, mereka menemukan bakteri yang ternyata hidup setelah 30.000 tahun membeku. Setelah pencairan, dimulailah segera perburuan amuba. Bakteri hanya diperlukan sedikit untuk eksis, tidak seperti organisme hidup yang kompleks seperti manusia. Para biarawan sangat menyederhanakan kebutuhan biologis mereka yang mungkin memungkinkan mereka jadi awet terpelihara, tapi tidak hidup. Forensik menyimpulkan kalau Shinyokai ini sudah mati. Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman tentang kematian oleh manusia biasa dan pengobatan modern. Fungsi biologis biksu telah berhenti dan ia tidak memiliki denyut nadi maupun nafas. Di sisi lain, pasien yang menyetujui agar tubuh mereka dibekukan secara kriogenik berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak mati, melainkan mati. Dengan kata lain, mereka dalam mode tidur. Bagaimana jika biksu yang mati bisa dihidupkan kembali seperti orang yang membeku? Pendapat yang sama dianut oleh umat Buddha. Mereka percaya biksu itu melewati Soku Shinbutsu untuk bangun dari tidurnya, bukan tanpa alasan. Teknik mumifikasi khusus membuat tubuh Shinyokai tetap utuh selama 550 tahun. Dan jika mereka benar, sangat mungkin suatu hari mumi ini akan membuka matanya.
ritual mumifikasi diri begitu populer di kalangan biksu Buddha sehingga fenomena ini bahkan bocor ke TikTok. Berkenaan dengan ini, biksu bernama Luang Po Yai berumur 109 tahun sedang dalam tahap akhir dari Shoku Shinbutsunya. Mungkin jika setidaknya satu biksu setuju menjalani ritual di bawah pengawasan dokter dan ilmuwan, rahasia kehidupan abadi akan terungkap kepada kita. Apakah Anda siap untuk makan jarum dan batu dan minum pernis untuk keabadian? Tulis saja pendapat Anda di komentar.